Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik dengan Kak Irfan di channel YouTube Ruang Kair. Ya, kali ini Kak Irfan akan menjelaskan pola efek substitusi dan pendapatan secara umum pada berbagai kasus perubahan harga. Jadi kalau kamu nanti ada kasus perubahan harga, kalau harga PX turun, PX naik, PY turun, PY naik, maka konsep perubahannya bagaimana kamu bisa menjelaskan, ya, bisa mengerti. Dasar pentingnya yang pertama ya, bahwa efek substitusi dari harga barang itu sendiri ya, efek substitusi dari harga barang itu sendiri ya, ini maaf ya, itu selalu negatif saat U konstan. Ya. Ini alasan kasarnya begini. Saat U dipertahankan konstan, maka konsumen yang rasional itu akan selalu memilih mengkonsumsi barang lebih banyak untuk barang yang lebih murah dan mengurangi konsumsi barang yang lebih mahal. Itu konsep dasarnya seperti itu. Itu yang rasional. Sehingga kalau dilambangkan do X per do PX untuk U konstan, nah ini adalah lambang dari efek substitusi. Untuk harga barang itu sendiri dia selalu negatif. Nah, cara membaca negatif positifnya begini. Jadi kalau PX turun, ini turun ya, maka X-nya naik. Nah, satu turun, satu naik. Itu berarti efek substitusi untuk harga barang itu sendiri. Dikatakan itu sendiri itu karena X sama PX. Jadi barang yang sama, harga dan barang yang sama. Satu turun, satu naik. Berarti efek substitusi untuk harga barang itu sendiri selalu negatif tuh, itu maksudnya. Sebaliknya ketika PX naik, maka X-nya turun. Ini juga negatif karena satu naik, satu turun. Nah, konsekuensinya terhadap Y apa? Karena U konstan itu berhubungan dengan jumlah barang, ya, maka ketika satu barang dinaikkan, maka konsumsi barang yang lain harus turun. Karena kalau naik dua-duanya berarti konsumen memperoleh barang lebih banyak, pasti U-nya naik, nggak mungkin konstan. Jadi agar U-nya konstan itu kalau satu naik, satu turun. Sebaliknya kalau X turun maka Y-nya harus naik. Sehingga bisa dikatakan kalau nanti ditanya efek substitusi harga silang. Kalau harga silang itu berarti nanti yang dilihat dari PX ke Y. Ini dilihat ini turun, PX turun, Y-nya turun. Nah itu berarti nanti efek substitusi harga silang itu positif saat U konstan. Bukan negatif. Nah, tapi sekarang kita bahas yang harga efek substitusi untuk harga barang itu sendiri. Karena kalau digambar itu yang kasus-kasus yang kamu gambar di efek substitusi pendapatan itu adalah untuk harga barang itu sendiri. Kita nggak fokus ke harga barang lain. Tapi ini sekalian Kevin jelaskan. Ya. Sebaliknya kalau untuk Y, do Y per do PY untuk U tetap itu juga negatif. Berarti dengan cara yang sama ketika PY turun, Y-nya naik. Berarti satu turun, satu naik. Dan X-nya akan turun agar agar U-nya bisa konstan. Karena kalau X-nya ikut-ikutan naik, U nggak bakal naik. U-nya nggak bakal konstan. Pasti naik karena jumlah barang yang dikonsumsi lebih banyak. Sebaliknya kalau turun-turun pasti U-nya ikut turun, utilitasnya turun karena konsumen mendapat barang lebih sedikit. Mana mungkin kepuasannya bisa tetap. Pasti kepuasannya menurun kalau jumlah barangnya turun-turun dua-duanya. Jadi sebaliknya kalau PY naik, Y-nya turun, X-nya naik. Nah, kalau kita lihat Y, satu naik, satu turun. Satu turun, satu naik. Itu berarti efek substitusi harga barang itu sendiri selalu negatif saat U konstan. Oke, itu dasar pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari efek pendapatan. Nah, efek pendapatan ini kalau barang normal, efek pendapatannya positif. Positif itu begini, kalau pendapatan naik, konsumsinya ikut naik. Kalau pendapatan turun, konsumsi turun. Jadi naik-naik, turun-turun. Diinget-inget ya, hubungan positif itu begitu. Sebaliknya untuk inferior sama given, dua-duanya negatif. Nah, tapi bedanya apa? Kalau yang inferior, efek pendapatan negatifnya itu kecil. Jadi kalau naiknya kecil, kalau turunnya kecil gitu. Tapi kalau barang given, efeknya besar. Oke, Kevin jelaskan di sini ya. Misalnya barang normal ya, ketika PX turun, prosesnya gimana? Ketika PX turun,
maka nanti utilitas ini daya beli konsumen naik. Karena kalau harga barang lebih murah pasti uang kita berharga dong, bisa beli barang banyak. Berarti daya beli kita naik. Kalau daya beli naik berarti U-nya naik. Nah, U itu dalam konsep ekonomi mikro itu yang namanya pendapatan. Pendapatan real. Pendapatan real. Berarti inilah yang dimaksudkan pendapatan, ya. Pendapatan realnya meningkat, ya. Nah, berarti ya baru efek pendapatan berpengaruh saat U-nya sudah mulai peningkatan. Kalau barang normal, ketika efek pendapatannya meningkat, pendapatannya naik, maka konsumsi akan naik. Itu barang normal, ya. Orang normal, jadi kalau barang normal itu ketika pendapatan tinggi, orang konsumen merasa lebih kaya, maka dia akan mengkonsumsi lebih banyak. Itu berarti barang itu normal. Ya. Dan kalau kita lihat dari dampak perubahannya, ya, dampak perubahannya ini naik, X-nya naik, U-nya naik, X-nya naik. U tadi pendapatan, berarti pendapatan naik, X-nya naik. Itulah yang disebut efek pendapatan positif. Ya. Oke. Kemudian kalau barang inferior sama given, kalau barang inferior atau given, ketika PX turun, U-nya naik, atau pendapatan naik, maka konsumsinya akan turun. Nah, kalau inferior tuh turunnya kecil. Kalau barang given, nah ini kalau barang given, jadi ketika PX turun, daya beli meningkat, U-nya naik, X-nya akan turun dalam jumlah yang besar. Itu perbedaannya. Mengerti ya, adik-adik? Jadi konsep dasarnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang Kair ingin ajarkan kamu melihat kasus secara keseluruhan, ya, untuk berbagai barang. Secara acak aja Kevin berikan contoh beberapa, ya, sehingga kamu nanti mudah-mudahan kamu bisa mengeneralisasi, ya, dari contoh yang Kevin berikan. Saya sebagai contoh, Kevin berikan satu acak. Misalkan di sini adalah barang normal. Kasusnya barang normal. Ya, contoh kasusnya misalnya barang normal, harga naik. Bagaimana efek substitusi dan pendapatan bekerja? Nah, kita lihat kasus yang pertama. Ya, ketika PX naik, efek substitusi itu bekerja saat U konstan. Ya, saat U konstan. Tadi Kevin udah katakan bahwa elastisitas substitusi dari harga barang itu sendiri selalu negatif. Sehingga ketika PX naik, maka X pasti akan turun. X-nya pasti akan turun dan Y-nya pasti naik. Karena biar total barang secara kasar itu konstan. Sehingga utilitas konstan. Ya, itu yang pertama. Jadi ini satu naik, satu turun. Berarti tadi do X per do PX. Ya, do X per do PX saat U konstan itu negatif. Sesuai dengan konsep yang pertama. Nah, yang kedua efek pendapatan. Efek pendapatan, ya, kalau barang normal tuh efek pendapatannya positif. Saat PX-nya naik, maka nanti utilitas akan berkurang. Karena harga barang lebih mahal, daya beli akan menurun. Ya. Nah, ketika pendapatan berkurang, karena efek pendapatan itu positif, maka X akan ikut turun. Karena ini turun. Itu yang disebut efek pendapatan positif. Nah, berarti posisinya kalau kita gambarkan untuk kasus ini, saat PX naik, ya, berarti yang mula-mula X1, kalau Kevin gambarkan X1 di tengah, ya, X1 di tengah, efek substitusi tadi menurunkan X, berarti X1 akan turun ke X2. Akan turun di X2. Kemudian efek pendapatan juga menurunkan X, berarti X2 akan turun lagi menjadi X3. Sehingga kalau nanti ditanya, misalnya dalam soal BS atau soal pilihan ganda, untuk kasus harga barang
X, kenaikan harga barang X, maka jumlah konsumsi X untuk efek substitusi apa? Turun. X-nya akan turun. Kemudian efek pendapatannya juga akan turun lagi, ya, nilainya akan turun. Itu urutannya, berarti X1 paling besar, X2 di tengah, X3 paling itu. Itu contoh barang normal. Ya, sebagai contoh lagi misalkan Kevin ambil secara acak misalnya barang inferior. Barang inferior, oke. Kita ambil kasus yang lain yaitu untuk PY. Misalkan PY turun. Ya. Untuk PY mengalami penurunan. Nah, sama seperti tadi, ketika PY turun, ya, maka efek substitusi yang bekerja pada U konstan, ya, yang bekerja pada U konstan, efeknya akan negatif. Negatif itu berarti ketika PY turun, Y-nya bakal naik. Karena konsumen rasional akan mencari harga barang yang murah, karena barang Y murah berarti Y-nya meningkat. Agar U-nya tetap konstan berarti X-nya harus berkurang. Ini tambahan saja ya. Biar kamu tahu U konstan itu maknanya apa. Total barangnya secara keseluruhan, secara kasar akan tetap. Ya. Kemudian efek pendapatan untuk barang inferior negatif. Tapi negatifnya kecil. Ya, negatifnya kecil. Apa dampaknya? Karena efek pendapatan negatif, ya, ketika PY turun, harga barang itu murah, daya beli barang akan meningkat. Daya beli barang akan meningkat berarti U-nya akan naik. U naik ini berarti sama aja pendapatan naik. Pendapatan naik. Ingat-ingat ya, bahwa U itu identik sama pendapatan. Tapi pendapatan real bukan nominal. Nah, efek pendapatan, karena efek pendapatan negatif, ketika U-nya naik atau pendapatan naik, maka karena kita membahas barang Y, berarti Y-nya akan turun. Tapi turunnya dalam jumlah kecil. Dalam jumlah kecil. Ya, sehingga posisinya kalau kita gambarkan secara keseluruhan, saat PY turun, ya, saat PY turun, misalkan mula-mula Y1, ya. Misalkan mula-mula Y1. Y1 ini akan mengalami kenaikan. Maaf, ini kurang ini ya. Jadi Kevin gambarkan Y-nya secara vertikal ya. Jadi biar cocok dengan gambar kurva indifferent. Jadi Y1 itu misalkan di sini. Dia akan efek substitusi akan menaikkan. Y-nya akan naik. Y naik itu berarti Y1 akan naik jadi Y2. Jadi posisi Y2 akan naik di atas. Ya, itu adalah efek substitusi. Efek substitusinya akan menaikkan Y. Kemudian efek pendapatannya menurunkan Y tapi dalam jumlah kecil. Berarti dari Y2 ini turun. Tapi turunnya kecil. Berarti posisi Y3 itu ada di tengah-tengah antara Y1 dan Y2. Nah, dalam kasus ini terlihat dalam gambar tadi terlihat bahwa efek pendapatannya, ya, itu efek pendapatannya di bawah efek substitusinya. Jadi efek pendapatannya kecil. Jadi kalau nanti di soal BS misalnya disebutkan efek pendapatan untuk barang inferior nilainya lebih kecil dari efek substitusinya, itu betul. Ya. Nah, kalau barang given bedanya nih, ya, kalau barang given misalnya tadi Y1 naik jadi Y2. Efek substitusi itu sama ya. Barang given, barang inferior, barang normal sama. Y1 akan naik ke Y2. Nah, Y2 akan turun. Nah, turunnya bedanya di sini. Y3-nya akan turun di sini. Berarti ini efek pendapatannya. Ini efek substitusinya. Berarti pada barang given, ya, untuk barang given, efek pendapatannya itu jauh lebih besar dari efek substitusinya. Nah, nanti satu lagi yang harus kamu ingat ya. Nanti ada efek total. Kalau efek total itu misalnya contoh yang atas yang X tadi. Itu dari X1 ke X3. Efek totalnya. Ya. Jadi kalau nanti ditanya efek total untuk kenaikan harga barang X itu apa? Menurunkan X. Karena X-nya dari yang mula-mula X1 jadi X3. Berarti X-nya turun. Ya, jadi itu posisinya kalau efek total lihatnya dari 1 ke 3. Berarti kalau untuk kasus yang PY, yang barang ini, efek total itu berarti Y1 sama ke Y3. Berarti posisinya naik.
Berarti efek total untuk kasus penurunan harga barang Y apa? Menaikkan jumlah Y. Tapi kalau barang given, dia turun, menurunkan barang Y. Untuk kasus PY turun, maaf ya, bukan PY naik tapi PY turun. Jadi untuk kasus PY turun, itu efek totalnya Y-nya turun. Tapi kalau barang inferior, efek totalnya Y-nya naik. Tapi naiknya kecil. Ya, naiknya sedikit ini, dari Y1 ke Y3. Kalau given Y-nya turun. Ya, Y-nya turun karena Y1 di atas, Y3 di bawah. Itu adalah contoh-contoh kasus bagaimana melihat jumlah X dan Y untuk efek substitusi dan pendapatan pada berbagai kasus perubahan harga. Tolong diulang-ulang ya, mudah-mudahan kamu mengerti ya, untuk bekal ujian kamu nanti melihat efek substitusi dan pendapatan ini. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya agar bisa mengikuti materi lanjutan yang Kak Ir buat di tutorial ekonomi mikro maupun mata kuliah yang lain. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.